Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novia Putri Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan tentang asesmen dalam konseling karir. A. Asesmen dalam konseling karir. Asesmen atau pengumpulan data merupakan tahap penting yang ada dalam konseling karir. Setelah kita mengetahui jenis permasalahan yang dibawa oleh konseling, asesmen ini dilakukan untuk mengumpulkan data dukung sehingga penentuan tujuan dan pemberian intervensi konseling karir bisa dilakukan dengan tepat. B. Teknik testing dalam konseling karir. Yang pertama itu ada asesmen bakat atau aptitude test. Beberapa tokoh mengemukakan tentang asesmen bakat, yaitu William B. Michael mengartikan bakat sebagai kemampuan individu untuk melakukan suatu tugas yang sedikit sekali tergantung pada latihan. Sedangkan Flanagan mengartikan bakat sebagai kemampuan yang juga bisa diartikan sebagai keberhasilan yang dapat diprediksikan. Lalu Guilford menyatakan dimensi bakat antara lain dimensi persepsi, dimensi psikomotorik, dan intelektual. Sedangkan Alex Sobor mengartikan bakat adalah kemampuan alamiah untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan yang relatif bisa bersifat umum. Berikut alat tes yang bisa digunakan untuk mengukur minat individu. Pertama, Differential Aptitude Test. Dasar pembuatan tes ini ialah untuk penilaian dalam pendidikan, tetapi tes ini dapat juga untuk pemilihan pekerjaan. Tes ini dibuat untuk mendapat prosedur ilmiah dalam menilai murid-murid sekolah, baik murid laki-laki maupun perempuan. Lalu ada Flanagan Aptitude Classification. Kegunaannya adalah sebagai alat bantu untuk memprediksi kerja dan perencanaan program latihan dalam rangka konseling karir. Alat seleksi dan penempatan karyawan, serta alat bantu untuk memprediksi keberhasilan kerja. Lalu ada Abstract Reasoning atau tes penalaran. Aspek yang diukur yakni kemampuan bernalar tanpa menggunakan kata-kata. Biasanya, bentuk tesnya menggunakan sejenis spasial atau seperangkat gambar-gambar geometrik yang telah diubah sedemikian rupa sehingga mengutip prinsip-prinsip tertentu yang harus dipikirkan oleh testi. Selanjutnya ada Numerical Ability atau tes berhitung. Tes ini digunakan untuk memprediksi dalam bidang pendidikan dan pekerjaan. Lalu ada tes ungkapan. Secara lebih luas, tes ini difungsikan untuk mengungkap kemampuan berkomunikasi melalui tulisan, kemampuan berkomunikasi secara verbal, dan seringkali digunakan sebagai alat bantu untuk keperluan vocational counseling maupun educational guidance. Khusus dalam vocational counseling, alat tes ini berguna untuk memprediksi keberhasilan seseorang dalam bekerja sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan dalam educational guidance, biasanya alat tes ini digunakan untuk membantu konseling dalam proses penentuan jurusan lanjut. Perlu kita garis bawahi, tes ini sebenarnya lebih berorientasi pada vocational counseling daripada educational guidance. Selanjutnya, tes pengertian mekanik. Aspek yang diukur dalam tes ini adalah daya penalaran di bidang kerja mekanis dan prinsip fisika yang merupakan salah satu faktor intelijensi dalam arti luas. Tes ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan khusus dalam bidang kemampuan mekanik. Dengan mengetahui kemampuan ini, maka dapat ditentukan jurusan studi maupun untuk memilih pekerjaan selanjutnya. Lalu ada tes kode dan ingatan.
Tes ini berfungsi untuk mengukur kemampuan menghafal bahan-bahan tercetak. Lalu ada tes cepat dan teliti. Tes ini dapat digunakan untuk konseling sekolah atau untuk seleksi para pelamar tertentu. Karena tes ini dapat meramalkan produktivitas seseorang dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rutin yang melibatkan masalah persepsi dan pemberian tanda-tanda. 2. Asesmen kemampuan atau ability test. Ability test atau tes kemampuan disusun untuk mengukur kemampuan penalaran logis atau kemampuan berpikir seseorang dan memberikan informasi potensi yang ada di dalam diri individu. Tes kemampuan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, achievement test. Digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan kita dalam berhitung, melakukan penalaran, logika verbal, dan aspek-aspek lain yang terkait dengan kognitif. Tes ini biasanya berbentuk pilihan ganda dengan pilihan hanya ada satu jawaban yang benar. 2. Aptitude test merupakan tes yang berfungsi untuk mengukur potensi individu dalam memperoleh keterampilan spesifik serta memprediksikan perilaku-perilaku yang akan muncul di masa depan. Selain itu, tes ini berfungsi untuk mengukur keterampilan mengatasi masalah, pengambilan keputusan, berpikir cepat, dan aspek-aspek lain yang terkait dengan potensi diri. Yang ketiga, intelligence test, yang digunakan untuk mengukur potensi, memecahkan masalah, beradaptasi terhadap perubahan situasi, mengambil keuntungan dari pengalaman, dan berpikir abstrak. Selain itu, tes ini juga berfungsi pula untuk mengukur kepribadian seseorang. Lalu yang ketiga, ada asesmen sikap kerja. Apa sih itu asesmen sikap kerja? Asesmen sikap kerja merupakan salah satu jenis asesmen model testing yang digunakan untuk mengukur kesiapan, keterampilan, dan bisa jadi ketahanan dalam lingkup pekerjaan. Yang keempat, asesmen nilai. Beberapa tokoh mengemukakan tentang asesmen nilai sebagai berikut. Ada Milton Rockach mengemukakan bahwa nilai-nilai personal dalam asesmen ini adalah keyakinan yang berfungsi sebagai standar untuk mengarahkan perbuatan dan cara pengambilan keputusan terhadap objek atau situasi yang bersifat spesifik. Nilainya bersifat khusus dibandingkan sikap atau salah satu aspek dari sikap. Tokoh kedua yaitu Sprenger menamakan nilai adalah lapangan hidup dan dikelompokkan atas 6 lapangan hidup yang di dalamnya terdapat 6 sikap hidup. Lalu Allport mendefinisikan nilai sebagai pendukung besar dari sikap atau merupakan di posisi yang mengarahkan perbuatan. Kelima, ada asesmen minat. Tes minat adalah serangkaian pemeriksaan psikologi yang meliputi pemeriksaan kemampuan umum atau intelijensi, sikap dan cara kerja, minat, serta kepribadian individu yang bersangkutan. Tes minat atau yang biasa dengan disebut interest test merupakan jenis instrumen yang digunakan dalam melakukan penilaian terhadap minat individu dalam berbagai jenis kegiatan. Sebagian besar dari inventory minat dirancang untuk menaksir minat individu dalam berbagai bidang pekerjaan. Dalam asesmen minat ini ada 2 model tes yang dideskripsikan. Yang pertama ada tes Kuder. Biasanya bentuk pertanyaannya adalah forces choice responding dan homogeneous vocational preference scale, di mana setiap 6 pertanyaan terdiri dari 3 pilihan jawaban. Jumlah total pertanyaannya adalah 168 pertanyaan. Lalu yang kedua ada
tes RMIB atau Rothwell Miller Interest Blank. Biasanya, tes ini berbentuk belangko atau formulir yang berisikan daftar pekerjaan yang disusun dalam 9 kelompok dengan kode huruf A sampai I, serta dibedakan untuk kelompok pekerjaan pria dan wanitanya. Masing-masing kelompok pekerjaan tersebut terdiri atas 12 jenis pekerjaan, yang 9 mewakili kategori pekerjaan yang akan diukur dalam tes ini. Tes ini disusun dengan tujuan untuk mengukur minat seseorang berdasarkan sikap seseorang terhadap suatu pekerjaan dan ide-ide stereotip terhadap pekerjaan yang bersangkutan. Yang keenam, ada asesmen kepribadian. Kepribadian berasal dari bahasa Yunani, yaitu persona yang berarti topeng. Kata kepribadian memiliki banyak arti sehingga banyak peneliti dan ilmuwan mencoba mendefinisikan kepribadian secara komprehensif. Berikut beberapa peneliti tersebut. Pertama, Gordon Allport, atau yang biasa kita kenal dengan Bapak Teori Kepribadian. Beliau menjelaskan dan mengklasifikasikan kepribadian ke dalam 50 pernyataan. Salah satunya yaitu menyatakan bahwa kepribadian adalah organisasi dinamis dalam diri individu yang merupakan rangkaian sistem psikofisik penentu keunikan adaptasi. Yang kedua, Raymond Cattell. Beliau mendefinisikan kepribadian sebagai sesuatu yang memungkinkan untuk memprediksi apa yang akan dilakukan seseorang pada situasi tertentu. Ketiga, ada Alfred Adler menyatakan bahwa kepribadian adalah gaya hidup individu atau cara khas individu dalam memberikan respon terhadap masalah-masalah hidup. Di dalam asesmen kepribadian ini, ada beberapa jenis tes kepribadian yang bisa digunakan untuk mendukung pengumpulan data terkait konseling karir. Pertama, ada tes proyektif, yang dimana menggunakan metode proyektif. Metode proyektif adalah teknik pengukuran kepribadian di mana kepribadian seseorang individu tercermin melalui kegiatan yang memiliki stimulus lengkap, tidak lengkap, atau tidak memiliki struktur. Lalu yang kedua ada tes non-proyektif, merupakan tes kepribadian dalam bentuk inventory terstruktur. C. Teknik non-testing dalam asesmen konseling karir. Yang pertama, asesmen ketertarikan atau minat. Berikut merupakan pengumpulan data minat individu dengan teknik non-testing. Yang pertama, alphabet exercise. 2. Role model. 3. Stage of my life. 4. Card sort. Dan yang kelima, list the job. Yang kedua, asesmen nilai. Merupakan hal yang sama pentingnya dengan melakukan asesmen bagian-bagian dalam diri lainnya. Apalagi jika itu dikaitkan dalam hubungannya dengan penyelesaian permasalahan karir dan pengambilan keputusan terkait karir. Yang ketiga, asesmen hubungan antar keluarga atau genogram. Genogram atau dikenal sebagai pohon keluarga merupakan teknik asesmen non-testing yang bertujuan untuk mengumpulkan data terkait kontribusi dan pengaruh yang diterima individu dari keluarganya terkait dengan pemilihan karir diri. Bisa digarisbawahi bahwa keluarga memiliki peran yang tidak bisa dikatakan kecil dalam membentuk perilaku individu termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan terkait karir si konseling. 4. Asesmen keterhubungan antar peran atau interrole relationship, yang dimana berusaha untuk mengajak konseling berpikir lebih luas dan memandang diri dari berbagai sisi mengenai peranan-peranan dalam hidupnya. Menggunakan teknik yang sederhana, asesmen keterhubungan antar peran ini diharapkan mampu mengumpulkan data yang menyeluruh berkaitan dengan kedudukan individu dalam kehidupan yang dijalaninya. Data tersebut kemudian dijadikan sebagai dasar munculnya pemahaman baru bagi konseling untuk menetapkan pilihan karirnya. Jadi kesimpulannya, asesmen merupakan langkah penting yang harus dilakukan oleh konselor karir ketika membantu konseling.
Dalam buku ini, berbagai teknik asesmen dijelaskan sedemikian rupa, baik model asesmen testing maupun non-testing. Keduanya merupakan rujukan yang bisa digunakan oleh konselor sesuai dengan kondisi di lapangan. Khusus untuk asesmen non-testing, konselor memiliki kebebasan yang lebih banyak untuk berkreasi, menciptakan, dan melaksanakannya. Setelah mengetahui jenis permasalahan yang dibawa oleh konseling, asesmen ini dilakukan untuk mengumpulkan data dukung sehingga penentuan tujuan dan pemberian intervensi konseling karir bisa dilakukan dengan tepat. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.